Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berikutnya kita masuk di poin yang ke-173. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, faslun. Thumma min tariqati ahli sunnati wal jama'ati ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wa ittiba'u sabilis sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansari wa ittiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Fadhal. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pasal kemudian di antara jalan ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti asar-asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara batin dan lahir, mengikuti jalan orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansor, dan mengikuti wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku, berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Allah zikir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan di poin ini beliau menjelaskan kepada kita salah satu di antara usul ahli sunnati wal jamaah, di mana mereka orang-orang yang ittiba kepada athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara yang menyambungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian risalah. Kemudian di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis, kita banyak diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, apa yang dibawa Rasul kepada kalian, fakhudhuhu,
maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Ada hadis juga yang semakna dengan ayat ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa ma amartukum bihi wa ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma nahakum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah, tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan tentu sekali lagi ini bagian daripada usuluddin. Ya, bagaimana kita ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Kita tidak akan mungkin bisa makrifat kepada Allah dengan baik dan benar. Kita juga tidak akan mungkin bisa makrifat kepada dinul Islam dengan sebenar-benarnya kecuali dengan perantaraan Rasulullah SAW. Maka beliau tegaskan di sini, ittiba kepada Nabi SAW itu harus batinan wa zahiran, baik secara batin dan juga secara zahir. Jadi tidak cukup batin saja, juga tidak cukup zahir saja. Dua-duanya harus berjalan. Ya, kita mengikuti Nabi SAW, mengikuti ajarannya, sunnah-sunnahnya secara zahir dan juga secara batin. Maka orang-orang yang sudah katanya berhijrah, orang-orang yang katanya sudah bertaubat, baik dari syirik menuju tauhid ataupun ya dari bid'ah menuju sunnah, atau taubat dari maksiat menuju taat, maka pertobatannya itu, hijrahnya itu tidak cukup hanya dengan zahir. Jadi hijrah itu bukan hanya ganti casing, ya, yang tadinya pakai baju maksiat jadi baju takwa, ya, yang tadinya tidak berjenggot jadi berjenggot, begitu ya. Yang tadinya bahasanya lu gue, sekarang anak antum, begitu ya. Barakallahu fikum. Ya, dulu ngomongnya cewek cowok, sekarang ukhti dan akhi, ya. Bukan hanya itu saja yang dirubah. Bukan hanya penampilan casing luar saja yang dirubah, tapi juga harus dirubah ya batinnya. Ya, dirubah keyakinannya, dirubah pemahamannya, dirubah ya cara pandangnya terhadap agama ini. Nah, ini poin yang sangat penting yang beliau sampaikan di sini. Ittiba'ur Rasul, ittiba' athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu zahiran wa batinan. Kalau kemudian batin saja, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu tidak cukup. Karena syariat ini sudah lengkap disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, tidak cukup orang mengatakan, yang penting beriman, tidak apa-apa nggak sholat juga. Tidak bisa. Yang penting hati saya baik, walaupun saya tidak pakai jilbab. Nah, ini tidak bisa. Yang penting hatinya hati Nabi Muhammad, walaupun casingnya preman. Nah, ini tidak bisa. Nggak cukup batin aja. Ya, zahir kita juga harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Juga tidak cukup ya zahir saja yang baik, ya sedangkan batin kita rusak. Karena kalau zahir saja yang baik, nah ini mirip-mirip ya, zahir saja yang ditampakkan baik, ini mirip seperti orang-orang munafik. Mereka menyembunyikan kekufuran di hati mereka, kemudian menampilkan casing Islam. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Maka kalimat batinan wa zahira ini menjadi kalimat penting yang beliau sampaikan di sini. Kemudian mereka juga ittiba kepada as-sabiqinal awwalin. Ya, mereka ittiba kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, generasi salafus saleh dari kalangan para sahabat. Ada dua mereka, minal muhajirina wal ansar, baik dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Dan itu sesuai dengan wasiat dari Nabi SAW
Kata Nabi, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Berikutnya kata Nabi, wasunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin yang telah diberi petunjuk setelahku. Baik. Nabi pertegas lagi, tamassaku biha. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Perhatikan, Nabi di awal hadis ini mewajibkan kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin. Ada berapa sunnah disebutkan di sini? 2, ya kan? Ada 2 sunnah. Sunnahnya Nabi, sunnahnya khulafaur rasyidin. Tapi ketika Nabi menegaskan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, biha, ini kata ganti tunggal. Padahal sebelumnya disebutkan 2, tapi kata gantinya tunggal. Kemudian dilanjut lagi, wa'addu 'alaiha, gigit dia dengan gigi geraham. Addu 'alaiha, ini kata gantinya juga kata ganti tunggal. Padahal sebelumnya disebutkan 2 sunnah. Ada hikmah mendalam pada ungkapan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Nabi mengungkapkan kata gantinya dengan kata ganti tunggal. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha, berpegang teguhlah kalian dengannya, maksudnya dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Ini ungkapan yang begitu kuat. Kalau Nabi mengatakan alaikum bis sunnati was sunnatil khulafair rasyidin saja ini udah cukup. Alaikum, alaikum ini kalimat yang sangat tegas sekali, wajib atas kalian. Ya, wajib atas kalian. Ini sudah kalimat yang tegas. Kalau ditambah tamassaku biha, tambah tegas lagi. Ditambah lagi addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia. Nah, ini ungkapan yang begitu kuat, perintah yang begitu kuat untuk berpegang teguh, berpegang erat-erat. Ditambah lagi kalau kemudian gigitnya pakai gigi geraham. Ya. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, gigi geraham itu kan gigi untuk apa fungsinya? Ada berapa kita punya gigi, ikhwan? Ada dokter gigi di sini? Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Antum gigit pena ini dengan gigi seri, dengan menggigitnya pakai geraham. Mana yang lebih kuat? Jelas geraham, ya. Kalau masih ada gerahamnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jelas ini lebih kuat gigi geraham. Nabi tidak mengatakan gigit ya sunnahku sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi seri, enggak. Tapi dengan an-nawajid, gigi geraham. Semakin kuat lagi ini perintah dari Nabi SAW ini supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan sangat erat terhadap sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Nabi SAW mewanti-wanti kita dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam urusan agama ini. Urusan agama, bukan urusan dunia. Ya. Karena urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih paham, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang dimaksud muhdatsat di sini adalah fiddin. Ya, urusan-urusan agama yang diada-adakan, yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, tidak ada penjelasan dari Nabi. Kemudian fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya setiap kebidahan itu adalah kesesatan. Orang yang tidak ittiba kepada sunnah Nabi, maka dia menyimpang dari jalan sunnah. Menyimpang dari jalan sunnah berarti dia belok ke jalan bid'ah. Nah, begitu para jamaah. Demikian pula kita ketika menyimpang dari sunnahnya khulafaur rasyidin, dari pemahaman, keyakinan, tata cara beragama,
ya para sahabat Nabi yang mulia, kita pun akan menyimpang dari jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin, satu kesatuan. Barakallahu fikum. Lanjut. Mereka mengetahui bahwa perkataan paling benar adalah kalam Allah dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutamakan kalam Allah daripada ucapan selainnya dari kalangan manusia, dan mereka mendahulukan jalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada jalan siapapun. Barakallahu fikum. Ya, ini kelanjutan daripada poin 173. Mirip ya. Bagaimana kita diingatkan di sini, ya, kita berkewajiban untuk mendahulukan kalamnya Allah, kemudian kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan juga Rasulnya. Ini asas dalam beragama. Ya, Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang definisi ilmu, apa yang beliau katakan? Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu adalah firman-Nya Allah. Ilmu itu adalah sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu itu adalah asarnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam hadis kita sering mendengar apa yang disebut dengan khutbatul hajat, ya, innal hamdalillah dan seterusnya. Nanti ada kalimat amma ba'du. Kemudian apa lagi? Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan, di satu redaksi dikatakan asdaqal kalam, ya, sebenar-benarnya. Fa inna asdaqal kalam kalamullah, sebenar-benarnya kalam adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tegas ayat, kemudian ketika sudah tegas hadis sahih tentang satu perkara, tidak boleh ini dibantah, ya, dengan menurut si fulan begini, ya, menurut si fulan begitu. Di masa Abu Bakar saja, para jamaah yang dirahmati Allah, ada ungkapan, ya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan satu sabdanya, kemudian ada orang mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar, qala Utsman, maka ini diperingatkan. Bagaimana aku mengatakan qala Allah, qala Rasul, sedangkan kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar? Menunjukkan bahwasannya Allah dan Rasulnya tidak boleh didahului. Dan ini prinsip yang paling juga mendasar di dalam agama kita. Kalau tidak seperti ini, para jamaah, tentu akan banyak, ya, perkara-perkara yang begitu jelas di dalam syariat kemudian termentahkan dan kita akan menolaknya, ya, gara-gara kita mendahulukan ucapan manusia atau ucapan selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan kita, para jamaah, kalau kita tidak tahu satu wilayah, kalau kita tidak ngerti satu tempat, biasanya kita akan mengambil guide, begitu kan? Akan ngambil guide. Antum mau wisata misalkan nanti setelah Lebaran, gitu ya, ke satu tempat, satu pulau kah, satu tempat, antum tidak pernah ke situ. Apa yang antum lakukan? Ambil guide, gitu. Walaupun harus dengan cara bayar misal. Untuk apa? Untuk menuntun antum ke arah situ. Nah, guide yang antum ambil itu siapa? Apakah orang yang statusnya sama dengan antum? Sama-sama tidak ngerti, ngeblank, gitu ya. Barakallahu fikum. Tentu tidak, kan? Kita akan mencari guide yang berpengalaman. Memang dia sudah pernah ke sana dan dia mengerti seluk-beluk di sana, kan begitu kan? Ya, jalan menuju ke sana seperti apa, di sananya bagaimana, rintangan yang akan dihadapi bagaimana. Barakallahu fikum. Nah, kalau orang mengambil petunjuk dari Nabi, dia tidak salah mengambil guide, begitu ya. Kenapa?
Karena Nabi itu sudah pernah ke surga, sudah pernah lihat neraka. Begitu ya. Tahu jalan ke sana. Mana jalan yang mengantarkan ke surga, mana jalan yang mengantarkan ke neraka. Maka jelas tidak ada petunjuk sebaik-baik petunjuk kecuali petunjuk Nabi. Nabi loh pernah ke sana. Gitu. Jadi kalau kita jadikan Nabi sebagai mursyid kita, pembimbing kita untuk bisa selamat di akhirat, jelas ini tidak salah pilih. Maka tidak boleh kita mendahulukan kalam siapapun, bimbingan siapapun, ya kecuali bimbingan Allah dan Rasulnya. Baik, lanjut. Oleh karena itu, mereka disebut pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka dinamakan pula pengikut jamaah, karena jamaah adalah persatuan, dan lawannya adalah perpecahan, meskipun kata jamaah bisa digunakan untuk suatu kaum yang berkumpul. Ijma' adalah dasar ketiga yang menjadi pegangan dalam ilmu dan agama. Dengan ketiga dasar ini, mereka menimbang segala perkataan dan perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan agama yang dilakukan oleh manusia. Dan ijma' yang benar adalah ijma' as-salafus salih, karena sesudah mereka terjadi banyak perbedaan dan umat telah bertebaran. Allah zikir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di poin ini, poin 175, beliau mengingatkan kepada kita semua tentang satu sumber rujukan di dalam beragama. Selain daripada Alkitab, selain daripada As-Sunnah As-Sahihah, ada di sana rujukan kita dalam beragama, yakni al-ijma'. Al-ijma'. Ijma'nya siapa? Ijma' salafil ummah, yakni kesepakatan dari salaful ummah. Ijma'nya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma'nya para tabi'in, atau ijma'nya para ulama ur-rabbani, ijma'nya para ulama pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman ke zaman, yang mereka mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka mereka ahli sunnati wal jamaah juga disebut dengan ahlul kitab, ahlus sunnah, dan al jamaah. Banyak ya nama-nama lain daripada ahli sunnah. Kadang disebut ahli sunnah saja, kadang disebut al-jamaah saja, kadang juga disebut ahli sunnati wal jamaah, kadang mereka juga disebut al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, kemudian mereka kadang juga disebut dengan al-ghuraba, kadang mereka juga disebut ahlul hadis, mereka juga kadang disebut ahlul athar, ya, kadang mereka juga disebut as-salafiyun, gitu ya. Jadi banyak namanya. Ya, intinya mereka ini adalah para pengikut Rasulullah, kemudian pengikut para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut para ulama Rabbani yang mengikuti petunjuk Allah, Rasulnya, dan juga para sahabat. Maka ijma' ini juga termasuk hujjah di dalam Islam. Ya, salah satu di antara sumber rujukan di dalam beragama. Makanya para ulama kita menulis kitab-kitab khusus ya terkait dengan masalah al-ijma'. Di antaranya Al-Imam Ibnul Munzir ya. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Ijma'. Dan ya imam-imam yang lainnya ya. Mereka juga memiliki kitab tentang al-ijma' ini. Barakallahu fiikum. Lanjut. Pasal, kemudian mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dasar-dasar ini beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka memandang untuk menegakkan haji, jihad, salat Jumat, dan salat hari raya bersama para pemimpin yang baik ataupun yang jahat, dan mereka memelihara salat berjamaah. Barakallahu fikum. Ini susunan yang sangat luar biasa. Perhatikan di sini di poin 176 ini, ketika beliau ingin menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya beliau tempatkan poin ini setelah menjelaskan kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan asarnya para sahabat, dengan ijma'nya para sahabat, menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar dasarnya adalah dasar-dasar dalam agama ini. Tidak boleh kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali berdasarkan bimbingan
Al-Quran, berdasarkan bimbingan as-sunnah, berdasarkan bimbingan ijma'nya para sahabat. Kenapa? Karena sumber rujukan agama inilah yang kemudian dengan tegas memaparkan mana yang ma'ruf untuk dikenal sebagai kemakrufan, mana yang mungkar untuk dikenal sebagai kemungkaran. Nah, kalau orang tidak paham tentang sumber rujukan agama ini, nanti salah-salah, begitu ya. Yang mungkar kemudian dianggap ma'ruf, yang ma'ruf kemudian dianggap mungkar. Dan begitu para jamaah. Ketika orang tidak berpedoman dengan Al-Quran, As-Sunnah, Athar, dan ijma' para sahabat, maka dia akan punya pemahaman yang salah tentang ma'ruf dan mungkar. Maka beliau tegaskan di sini, dengan dasar-dasar ini, maksudnya dengan 3 dasar tadi, Alkitab, As-Sunnah, kemudian Athar para sahabat, mereka menegakkan amar ma'ruf, menunjukkan bahwa ahli sunnah menegakkan amar ma'ruf itu di atas ilmu dan basirah, di atas hujjah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau juga mengingatkan di sini, wa yarawna iqamatal hajj wal jihad. Mereka memandang untuk menegakkan rukun-rukun Islam, ya, ibadah haji, jihad, salat Jumat, kemudian salat hari raya. Ini amal-amal jama'i, ya. Amal-amal jama'i, perhatikan. Ya, amal-amal yang sifatnya berjamaah, bukan amal sendirian. Apa itu? Haji, jihad, salat Jumat, kemudian salat hari raya, termasuk salat berjamaah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan di sini. Ahli sunnah memandang untuk menegakkan haji, jihad, salat Jumat, dan salat hari raya bersama para pemimpin. Bersama para pemimpin. Ini juga usul ahli sunnah. Karena apa para jamaah? Orang bid'ah, ahlul bid'ah ini tidak seperti ini. Ya, ahlul bid'ah, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka menegakkan haji tidak bersama dengan pemimpinnya. Ya, masya Allah, kita bersyukur di Indonesia. Perhatikan. Poin-poin ini, ya, dibimbing nggak sama pemerintah kita? Dibimbing. Urusan haji, ada bimbingannya, ada pengaturannya, ada prosesnya, prosedurnya. Dan ini betul-betul diperhatikan oleh negeri kita ini. Ya, terlepas dari segala kekurangan yang ada. Ya, tapi intinya diurus masalah haji kita. Masalah jihad juga tidak sembarangan. Jihad itu bersama dengan pemimpin. Ya. Tidak boleh jihad-jihatan, ya, sendirian gitu ya. Yang mimpin adalah pimpinan pengajiannya, begitu. Anda boleh, rusak ini dunia ini. Baik, para jamaah. Salat Jumat, ya, ada aturannya, ada bimbingannya, diperhatikan oleh pemerintah kita. Demikian pula salat 2 hari raya, Idul Adha dan juga Idul Fitri. Nah, ahli sunnah melaksanakan amal-amal jama'i ini bersama dengan mayoritas kaum muslimin, bersama dengan pemimpin, bersama dengan para ulama. Begitu. Beda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah sendiri, ya. Ahlul bidah itu sendiri. Ada orang mengatakan hajinya itu ke Iran, gitu ya. Ada Ka'bah tandingan tuh di Iran itu. Bagaimana ya? Ngumpul di Iran bikin Ka'bah tandingan. Ya, mengatakan bahwa kumpulnya kita di sini lebih baik daripada kumpulnya jemaah haji di Mekah, gitu ya. Ada juga katanya kalau kita ke beberapa negara itu, IPB katanya gitu, itu kumpulnya orang di sana itu lebih mulia daripada kumpulnya orang-orang di Baitillahil Haram. Nah, ini tidak seperti itu. Ahli sunnah nggak seperti itu. Ya, haji ditegakkan bersama dengan pemimpin dengan aturan syariat. Ya, boleh nggak kita berhaji di Balikpapan, ikhwan? Tidak boleh. Tempatnya harus di sana. Sudah di sana aturan syariat begitu. Demikian pula jihad. Jihad itu bersama dengan pemimpin. Kalau kemudian pemimpin mengatakan, ayo kita berangkat jihad, kaum muslimin angkat senjata lawan orang-orang kafir. Kalau kemudian pemimpin kita mengatakan seperti itu, kita berangkat.
Kalau kemudian tidak ada ultimatum dari pemimpin, para jamaah jangan jihad-jihadan sendiri. Ayo berangkat, ya. Mau kemana? Ke Palestina, mau kemana gitu ya. Atau berangkat ke wilayah negeri kita, para jamaah yang dirahmati Allah, yang mungkin di situ ada orang-orang Nasrani. Enggak boleh. Ya, ini amal jama'i yang harus dengan bendera ulil amri. Ya. Tidak bisa jihad-jihadan sendiri. Ya. Maka lihat ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan ahli sunnah, mereka melakukan jihad itu sendiri menurut versi mereka. Ya, ada kafe dibom, begitu kan? Ada hotel dibom, begitu ya. Ada satu tempat yang katanya banyak maksiat dibom, kemudian rumah ibadah agama lain dibom. Ketika mereka ada yang selamat kemudian diwawancarai, ya ini jihad yang kami yakini. Bahaya kan? Ini jihad yang kami yakini. Dari mana jihad? Gitu ya. Menteror manusia, kemudian menghilangkan nyawa manusia. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ya. Kadang mohon maaf sasarannya itu bukan orang-orang kafir. Ya. Justru yang banyak korban siapa? Muslim. Nah, ini rusak. Agama ini rusak ketika orang jihad ya tidak dengan prosedur syariat. Jadi apa yang mereka lakukan sesungguhnya bukan jihad, tapi jahat, gitu ya. Kalau mati bukan syahid, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini perhatikan. Ini nanti yang membedakan kita, ya, membedakan ahli sunnah dengan selain ahli as-sunnah. Sholat Jumat juga begitu. Ada teman pernah cerita gitu. Ada satu hizb, ya, dari Islam ini, para jamaah, yang dia kalau sholat jamaah tidak mau di sembarangan masjid, harus di masjid jamaahnya, begitu ya. Termasuk sholat Jumat. Ya, sampai saya mendengarkan penuturannya, Ustadz, kami kalau keluar negeri juga begitu. Kami harus menghubungi pusat, ya, di salah satu kota di negeri ini. Misalkan mereka sedang ada di Dubai. Di Dubai ini masjid mana yang kami bisa sholat jamaah? Sebegitu susahnya, gitu ya. Orang beragama nyari masjid, ya. Oh, di masjid ini. Ketika tidak ada masjid, para jamaah, yang bisa mereka singgahi, yang sesuai dengan fikrahnya mereka, dengan keyakinan dan cara beragamanya mereka, mereka akan sholat sendirian, walaupun di apartemen, walaupun di rumah, ya, cuman berdua bertiga. Sempat ada yang cerita Jumatannya itu cuma 7 orang di apartemen, bikin Jumatan sendiri. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang membedakan ahli sunnah dengan selain mereka dalam urusan sholat Jumat. Sholat hari raya juga demikian. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini mau lebaran ya, sering banyak orang bertanya, Ustadz, kapan lebaran? Ya, dari masa Nabi sampai kiamat nanti, ya, lebaran itu 1 Syawal, gitu ya, atau 10 Dzulhijjah, ya. Kok ribet amat, gitu ya. Amat saja tidak ribet, gitu. Nah, itu para jamaah, 1 Syawal lebaran itu. Baik, mungkin yang dimaksudkan bagaimana cara kita berhari raya. Nah, ini poinnya, berhari raya bersama para pemimpin. Hadisnya kan jelas, ya, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Imam At-Tirmidzi, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu yauma tasumun. Puasa adalah hari di mana mayoritas manusia berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Ya, sedangkan berbuka, maksudnya kita merayakan Idul Fitri adalah bersama dengan mayoritas manusia yang berbuka. Kemudian wal adha yaumatudhahun. Ya, sedangkan hari raya adha adalah hari di mana ya kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin mereka menyembelih hewan kurbannya. Kata Imam At-Tirmidzi, juga disebutkan Imam As-Sun'ani, disebutkan Imam Al-Munawi, yang dimaksud dalam hadis ini adalah berpuasalah, berbukalah, atau berhari raya Idul Fitrilah, berhari raya Idul Adha lah bersama dengan jamaah mayoritas kaum muslimin. Jamaah ini siapa? Dijelaskan oleh para ulama, mereka itu adalah al-ulama wal umara. Ya, mereka adalah para pemimpin dan juga para ulama. Ya.
berhari raya bersama mereka, berpuasa bersama mereka. Ya, jadi tidak usah menyempal. Ini yang disebut dengan persatuan kaum muslimin yang nanti akan dibahas di kesempatan berikutnya, di poin berikutnya. Wa yuhafiduna 'alal jama'at, ya mereka pun memelihara salat berjamaah. Nah, ini ahli sunnah. Ya, makanya ahli sunnah tidak berontak gitu ya. Ahli sunnah tidak sembarangan menerapkan jihad. Ahli sunnah juga tidak sembarangan di dalam berhari raya. Mereka semua mengikuti petunjuk Allah dan juga Rasulnya.